Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Bang, dagangnya hujanan. Alhamdulillah. Salam. Udah laku dagangnya? Laku berapa? Laku dua biji. Ya tapi mah susah kalau dibelikan mah. Kalau mau harus beli. Ya udah nanti kerja aja lah. Oh, udah mandi belum? Pak, baru pagi aja tadi pas sekarang. hujan beres, tadinya mau pulang, langsung kasihan mau pulang, memang Udah mandi? Udah mandi belum? Belum. Sekarang mamanya ada. Ya, enak kemana-mana. Udah makan belum? udah. Sama apa makannya? Hah? Sama Uwo. Wo itu apa? Ayam goreng. Oh, ayam goreng. Kenapa ayam goreng jadi wo? Ayam Kenapa goreng ayam mah ayam goreng bukan wo. Oh. Kenapa? Ayam goreng. Nah, gitu ayam Kalau goreng. 2 biji itu berarti 20.000. 20.000. 20.000. Ya udah kerja aja, nanti saya titipin kerja. Dua-duanya. Alhamdulillah. Nanti kalau dua-duanya kerja, ininya ngurus si adik sama siapa? Oh iya. Saya nanti jadi sama nenek. Nenek mau Nanti nggak? saya. Oh nggak mau. Ya udah sama bapak di rumah sih, ibunya yang kerja. Oh iya. Kamu Tapi sama nenek. tetap Sambil dagang kopi sambil tetap. dagang. Iya. Alhamdulillah, makasih ya Pak. Dagang kopi ya. Iya. Terus nggak boleh kerja. Iya. Amin. Pokoknya yang sing sehat. Itu masalah 8 juta itu gimana Pak? 8 juta. Saya ke Bapak. Yang 8 juta kemana? Yang tadi transfer itu barusan. Oh, mana sih mau mana? Maksudnya bayarnya Yang gimana bayarnya gitu? gimana? Saya bayarnya ke Bapak. Mana sininya? Ya udah, hutang Bapak kan tinggal ke Bank Emok aja kan? Yang 5 juta itu. Ya nanti kan sambil kerja dibayarin lah. Ya kan hutangnya tinggal ke Bank Emok kan? Iya Pak. Jangan terlalu banyak hutangnya. Ya udah nggak apa-apa. Yang tertib. Ya nggak boleh gitu. Ya kerjanya yang tertib. Pertama di pikiran jangan cuma sombong. Orang sombong itu terlalu banyak kelewat. Ini kan udah. Iya Pak. Tinggal dilihatin ke PT-nya, dibayar hutangnya. Iya, iya. Udah Ya, kan dia udah bilang dewan. Ya udah, bayar hutangnya. Lu tinggal kerja. Kerja, lu tinggal kalau kerja itu tinggal bisa bayar Bank Emoknya. Kamu kerja. Makanya sebagai laki-lakinya tingkatkan kualitas dirinya. Ya, nggak boleh terlalu lemah. Siap. Karena laki-laki itu yang punya tanggung jawab keluarga. Punya tekad, tekatan, jangan lamban, terlatih. Karena kesialan itu sering timbul karena langkah yang tidak tepat. Makanya kan orang itu kenapa harus tahajud malam? Agar langkah paginya tepat. Kenapa harus bangun subuh? Agar tidak terlambat. Gitu ya. Terus biasakan kalau kehendak hati itu jangan dilawan.
ketika jalan hati harus begini, lakukan. Ada bapak. Kayak saya misalnya Pak, kan saya nggak punya niat untuk ketemu Bapak, Iya benar. ya kan? Saya kan lewat, kan? Tapi mata saya selalu melihat apa yang di sekitar. Saya lihat anak itu. Jadi yang bawa rezeki Bapak itu utang. Karena anaknya hebat. Bayangin ketika Bapak nangis, anak Bapak teriak, Bapak jangan nangis. Betapa hebatnya anak ibu. Ya kan ya? Oh. Ya kan? Bekas sultan kan mamanya balik. Ya. Oh. Utang ke pabriknya lunas. Bahkan bukan lunas utangnya kan, jadi ada lebih untuk modal kan? Modal topi ini. Topinya berapa biji lagi? Banyak sekarang Pak nambah alhamdulillah. Nambah. Enggak 90. 90-an. Harusnya jualan topi mah Pak, pas bubaran pabrik. Pas gajian gitu. Iya kan, pas bubaran pabrik itu kan, pas bubaran pabrik, pas pabrik gajian nih. Tanggal berapa pabrik gajian? Datang di depannya. Kalau nanti keliling ke acara pas pasar-pasar malam itu kan jualan topi. Kalau di sini Pak, susah Pak, Iya. karena nggak kelihatan. Terus kemudian kendaraannya cepat, nggak mungkin orang beli topi. Emang ini nanti pagi di sini nongkrong, kita ikut kembali ke pasar malam kan udah punya grup di ini di Kumpai apa santri di sana ikut ke si Ayah itu ketuanya. Pasar malam, saya sama si Abdi itu nanti ikut lagi ke pasar malam, ikut lagi grup ya. Kalau itu sekarang jam segini udah hujan. Tapi kan pertanyaan masih ada kan? Alhamdulillah. Masih ada. Kontrakan udah dibayarin. Belum, nanti mau dibayar sekarang kan mau sekalian pindahan Pak. Itu mah yang itu mah udahan. Kayak yang kebaru nanti kan rumah Bukan, maksudnya ke tempat yang baru kontrakannya udah dibayarin belum? belum diambil juga Nanti nggak boleh. Pagi nih, sekarang. bentar dulu. Kalau saya katakan kasih uang bayar kontrakan, itu bapak waktu itu juga harus bayarin. Nggak boleh ditunda. Kenapa nggak boleh ditunda? Namanya uang, itu banyak godaan. Bapak tiba-tiba ada keperluan yang lain, uangnya kepake. Atau uangnya dari nyopet. Atau uangnya lupa nyimpen. Nanti hilang. Jadi kalau setiap ada hal, kontrakan fokus, pulang ini nemuin kontrakan bayarin. Jadi itu loh Pak. Itu nggak boleh kita ini menunda. Menunda pekerjaan, menunda sesuatu yang harus dilakukan. Itu nggak boleh Pak. Karena begitu ditunda, nanti ada saja jalan Pak. Orang yang jalannya ada aja. Oh, udah sepuh. Ibu Yuswa sabaraha? Abi. Oh, 70 berarti si ibu gaduh ibu menuju 20 tahun. Oh, sarang ibu di dia linggihna. Mohon. Alhamdulillah. Sama apa? Cari dulu. Setia sama apa ya? Bekal. Satu. Ah, Bapak sehat. Kanggo. Mak. Iya. Bekal. Ya Bapak Bupati teh ya. Bapak Bupati. Pasti jantan bupati ya ya nama. Bukan nenek, bukan nenek. Alhamdulillah. Ya Allah. Aduh. Sehat ibu. Menigelis. Ngapunten. Aduh. Sekarang ibu di dia. Oh, ya. Ibu masih carogena ya? Fokus kamari. Terus ngantun ke. Di dia ibu sareng saha. Sareng anak. Oh, bisa di dinten ngawarung di Payun. Oh. Oh, dia punya warung kalau pagi-pagi sampai siang. La ilaha Si illallah. ngurus. Jenuh kami ya eta. Heeh, tang-tang ieu nya. Ai teh halaman nu ibu Payun. Oh. Kudu lega.
Kanggo barudak. Oh, gaduh putra sabaraha hiji? 5. 5. Pamu ibu mah gaduh api hiji. Oh, putra tunggal. Oh. Ieu pewaris ti dieu. Sanes. Sanes. Bapak anak-anak. Ngagaluh kapungkur. Alhamdulillah. Kapungkur Bapak damel di mana? Di Jakarta. Jakarta. Ibu mangganya? Mohon Ayo maaf. teras. Bapak. Ya, nomor. Itu nama-nama itu. Iya, ibu putra-putrana. Oh, putra-putrana. Mohon. Eta aya nu Iya, Ibu Caroge. Eta mohon Bangara. nembe satahun. Jadi gitu, Pak. Nanti jangan suka nunda. Karena orang yang nunda itu suka apes, Pak. Saya kasih tahu deh. Kalau orang dari rumah berangkatnya kesiangan, kadang-kadang ban suka kempes. Rantai pegat. Di jalan kepegat kareta. Atau ada mobil terguling di depan. Itu orang yang kesiangan. Jadi hidup itu jangan pernah terlambat. Orang Sunda tuh udah dua, Pak. Nih, kalau lagi punya keinginan harus seperti sang kuryang. Artinya dia melakukan tindakan yang cepat. Buka kahayang langsung laksanakan. Tapi kalau ada masalah harus seperti si kabayan. Dia harus tenang. Tidak boleh emosi, tidak boleh depresi. Dia harus full menghadapinya bari ngagereceulik. Itu ciri, ya. Jangan tibalik ketika ada masalah kayak si kabayan, kayak sang kuryang gara bagurung. Ketika ada kerjaan kayak si kabayan. Itu, Pak. Itu saya perhatiin Bapak tuh tadi kemarin tuh dititipin uang, harusnya cepat. Bayarin. Itu, kalau nggak dibayarin siapa jamin uang Bapak nggak ada yang nyopet? Saya jamin Bapak uang Bapak tiba-tiba anak pengen jajan kebeli, nggak boleh, harus segera. Gitu. Karena dapat nasib kayak Bapak tuh jarang, Pak. Belum tentu semua setiap orang kesusahan tiba-tiba ada jalan keluarnya. Ya Bu ya? Bener sekali. Bener nggak? Bener nggak? Belum tentu setiap orang yang ada kesusahan bisa cepet. Ibu dalam 2 hari ini dapat 10 juta saya hitung. Ibu dapat 10 juta gampang nggak? Susah banget. Ya, dapat 10 juta gampang nggak? Bukan saya ceritain uang 10 juta nggak? Gampang nggak? Susah kan? Susah. Ya itu loh. Siapa yang membawa rezekinya nih anaknya? Membawa rezekinya. Kan hari ini Bapak dapat banyak. Istri pulang ke rumah, kemudian ke PT terbayarkan, modal Bapak dapat, istrinya nanti dapat kerjaan, Bapak dapat banyak. Itu, nah dapat banyaknya Bapak nggak boleh disia-siakan. Nah, Bapak harus terus memanfaatkan situasi ini dengan baik. Gitu. Jadi belum punya rumah sampai sekarang. Belum. Walah. Belum punya rumah. Ngontrak sekarang tuh. Bisa itu sebenarnya. Ya. Gimana? Saatnya bantu-bantu itu habisnya bayar kontrakan, gopay. Ya bukan bangkrut usaha bayar kontrakan, bukan. Ya. Pendapatan dari usaha tidak seimbang dengan kebutuhan. Benar. Kontrakan bayar 500, biaya hidup 2 juta, sudah 2,5 juta. Nutupinnya dari utang, utangnya bunganya bertambah. Ya pasti pusing, Pak, nggak akan selesai. Gitu loh. Kalau persoalan utang, saya juga utangnya lebih banyak dari Bapak. Utang saya lebih banyak dari Bapak, lebih gede. Tapi kan aset yang bisa dijaminkan untuk bayar hutang juga cukup. Gitu loh. Hidup punya utang mah nggak apa-apa, Pak. Hidup punya utang biasa, yang penting aset itu lebih gede daripada utang. Yang sibuk itu kan aset tidak punya, utang gede itu baru. Jadi Bapak mah memang lamun disita teh sita-sitaeun anak.
Rek nyita imah nu kontrakan. Itu. Bapak teh aslinya mana? Cikampek Pak, Kampung Baru. Asli Cikampek, Kampung Baru. Istri orang mana sih tetehnya? Di orang Pucung, Pak. Pucung Cikampek tahu, saya Pucung tahu, Cikampek tahu. Di Pucung ada anak asuh saya 2 orang. Ya kan, Raihan dan Yusuf Fadilah. Yang ketemu dengan saya karena digebukin, dituduh nyuri rokok. Saya ada. Anaknya namanya Pak Iwan, pernah ngegaplok saya karena mengalami depresi, sekarang bisa pesantren. Gitu, tahu saya Pucung. Nah, pertanyaan saya, kok sampai nggak punya rumah? Kan biasanya orang kampung mah tanah mah suka punya. Ya Pak. Nggak tahu saya kan Pak, bingung. Pas kebetulan ya, apa maksudnya? Nggak, artinya orang tuanya nggak punya peninggalan Enggak. tanah. Enggak, jadi dari saya nggak punya warisan, dari istri pas kebetulan nggak punya warisan. Ini Orang tuanya nggak sama sekali nggak punya tanah 1 jengkal pun. enggak punya satu rumah keluarga itu Dibagi. dibagi udah paling saya Dibagi berapa orang? bagi berapa? Empat Dibagi 4. bagi 4 dapat 4 juta sama kemarin udah lama banget lah 5 juta udah. Terus dari kan saya punya bapak 2, ibu 2 itu ditinggalin dari kecil sama bapak, pisah sama ibu, itu punya ibu tiri. Dan dari bapak itu ibu tiri saya warisan kemarin kan kasih berapa kan 4 juta ya, 4 juta udah selesai deh. Saya lihat di Cikampek itu banyak orang yang nggak punya rumah. Maka pertanyaan, bahkan ada orang yang kontrak pun tidak mampu. Kan itu yang di perumahan Dharma, yang saya waktu itu ke sana, kan orang itu tinggal di situ mengisi rumah-rumah yang kosong, yang pemiliknya orang Bekasi. Nanti kalau pemiliknya datang memperbaiki, mereka tidak punya, artinya kontrak pun mereka tidak. Berarti kan ada problem kemiskinan yang luar biasa. Dia lari nyari duitnya mulung. Jadi bapak dari istri nggak ada Enggak, tanah sejengkal pun. enggak ada. Sama juga punya ayah 2, punya ibu 2. Sama nasibnya. Punya ayah 2, ibu 2. Bagus dong, kaya. Punya ayah 2, ibu 2. Kaya dong. Ayahnya punya 2, ibunya punya 2. Kaya. Berarti punya warisan dari 4 orang. Tapi nyatanya enggak. Enggak ada. Lahir Cirebon dulu. Ibu lahir, teteh lahir di Cirebon. Ayahnya mah di Cirebon. Bapaknya ada, masih ada di Cirebon. Oh, lahir di Cirebon. Ini anak kelahiran mana? Sampai Kelahiran Cikampek. Ini kelahiran Cikampek anaknya. Udah mau sekolah TK enggak? Enggak. Ya, udah ikut sama bapak jualan topi. Jualan topi itu bagian dari sekolah. Ya. Jadi jualan topi itu adalah bagian dari sekolah. Jadi Sultan sejak kecil sudah disekolahkan lewat perjalanan pengalaman hidup sebagai tukang topi. Gitu. Topinya satunya dijual berapa itu? 20 pas. 20.000. Nawarin 25. Oh, beli dari sananya berapa? Ya macam-macam variasi harganya Pak. Ada yang 10, ada yang 12, Ada yang 10. ada yang 12. Topinya buatan mana? Dari kan beliau di Lampang Pangula. Itu kan banyak pengrajinnya di sana. Entah pengrajin dari Tario atau dari Bandung gitu. Soalnya campuran Pak. Oh, dari Pangula, Bapak ngambil barang. Iya. Beli. Nanti oleh Bapak dijual dia dari. Dia dari Sekarang kalau laku 2 biji, Bapak dapat 10.000. 20 Pak. Untungnya. Iya, 20.000. Emang satunya berapa? Satunya 20.000 kali sana 10.000 makanya. Oh iya, jadi Bapak dapat satu topinya 10.000. Jadi kalau 2 biji itu 20.000. Hitung ada untung kalau nanti topinya habis. Iya, Kalau topinya tidak habis, tapi kan topi mah tidak busuk. iya, biasa tempat begini ya nih. Iya, ya hujan adalah tantangan. Iya Pak. Hujan gini seneng sama petani yang lagi sekarang bajak. Habis panen. Tapi kan Bapak udah hujan juga, berasnya udah ada kan? Ada kan Yang kemarin? kemarin Iya, yang juga. kemarin kan masih cukup. Iya, Untuk 700 cukup untuk makan 4 hari lah, 5 hari. iya, alhamdulillah. Cukup kan? Alhamdulillah.
Mudah-mudahan tinggal meresin kontrakan kalau pulang. Langsung. Kalian kan itu belum diberesin itu Pak. Iya, kontrakannya bayar dulu. Kuncinya belum diambil. Kalau sudah dibayar, bapaknya tenang. Daripada kayak yang dulu di tempat kontrakannya diusir karena nggak bayar-bayar. Padahal kontrakannya udah bagus pinggir jalan itu. Sekarang mau diisi sama yang punyanya. Mau pakai aja. Tanggal 25 Oktober. Sampai Tanggal 25 Oktober dipakai aja. Masih lama sih. Masih lama, cuman saya ya udah itu. Oh ya langsung ini sebelum ketemu sama bapak tuh, saya DP-in 350 punya yang baru. Itu ya pinggir jalan lagi sih di belakang. sama yang itu juga pinggir jalan lagi. Per bulannya 500.000. 2 kamar. Itu kuncinya belum diambil dan saya sibuk mau ini jualan aja gitu kan. Rencana mau beres pulang sekarang rencana mau beres-beres. Mau kunci beres-beres terus beresin sisanya sama itu. Iya. Sekarang kan masalah bapak udah tuntas, Alhamdulillah. ya. Iya, Pak. Masalah bapak udah beres, udah tuntas. Bapak tinggal tenangnya, ya. Itu berkah dari anak bapak. Ibunya juga udah tenang kan? Udah kebayarin. Saya jalan ya. Bapaknya yang sehat, ya. Saya doain Pak, dijaga. Jangan kalau Gusti Allah nyuwun dilindungkan pada di tahun di kantor di hijir. Jangan hati Pak. Sudah jangan di hijir. Nanti juga diberkati Pak. Ya Allah, jangan kejelas ini jangan Allah Bapak lagi. Jangan kejelas Tuhan tentang jaga ya Allah ya Allah. Ya, Pak, sehat ya. Semangat. Ade, duduk deh ya. Semangat. Ade ya. Nah, sehat. Kita ketemu lagi ya. Semangat terus ya. Ya.